bahwa yang membunuh Tuhannya adalah iblis. Berarti iblis berjasa. Iblis berjasa. Iblis berjasa. Berjasa iblis itu kepada orang-orang Kristen. Orang-orang Kristen itu harus berterima kasih kepada iblis. Karena iblis telah menghadiahkan Tuhan mati di atas tiang salib demi dosa-dosa. Diam dulu ya. Kan begitu ya. Jadi saudara-saudara, kita sudah mendengarkan ya dari saudara Kristen sendiri mengakui bahwa diajarkan untuk tidak membenci siapapun termasuk iblis ya. Tuhannya berterima kasih dibunuh oleh iblis. Astagfirullahaladzim ya Allah ya Karim. Ini dibunuh iblis. Penonton, ada Tuhan dibunuh iblis. Angkatmu dulu Juma. Gimana ini? Tuhan dibunuh iblis? Aduh, Hei, Tuhan dibunuh iblis? Gimana ini? Dibunuh iblis dari mana? Baca sendiri, Cok. Temanmu yang mengatakan itu, VN yang mengatakan tadi bahwa yang membunuh Yesus itu katanya iblis. Waduh. Gimana ini? Gimana ini? Tuhan kok dibunuh iblis? Kami, Cok. Tolong buka dulu Juma. Bagaimana Tuhan dibunuh iblis? Sama PN. Coba. Siapa yang bisa menjelaskan ke kita di sini? Ya udah. Coba kamu jelaskan bagaimana ceritanya Tuhanmu dibunuh iblis. Silakan. Saya mau dengar. Yang lain. Kau mau tolong diam. debat kau tapi Coba. Itu paduan suara gerejanya dibersihin dulu, dirapin dulu supaya satu yang ngomong. Iya. Saudara VN, bagaimana ceritanya Tuhanmu dibunuh sama iblis? Silakan. Saya pingin dengar lelucon ini. Ini lelucon yang paling terlucu 2000 tahun. Membunuh Yesus. Tuhan saya mengalahkan iblis. Loh kok Tuhan kamu dibunuh? Kok dikabul lagi saya bingung. Gimana ceritanya? Tuhanmu dibunuh iblis kok mengalahkan iblis? Gimana ceritanya? Mengalahkan iblis. Moderator kerja, moderator. Dibunuh sama iblis. Tidur di kematian selama. Siapa yang membunuh Tuhanmu? Siapa yang membunuh Tuhanmu? Jangan. Siapa yang membunuh Tuhanmu? Siapa yang membunuh Tuhanmu? Itu yang membunuh Tuhanmu siapa? Dengar, aku yang menyerahkan nyawaku dan tak ada menyerahkan nyawa. Kalau Tuhanmu menyerahkan nyawanya berarti dia bunuh diri, betul? Tuhan saya menyerahkan nyawanya dan berarti bunuh diri. Berarti bunuh diri Tuhan kau itu. Kerajaan surga. Berarti bunuh diri. Kalau Bang Suma, Tuhan kau bunuh diri. Kalau Bang Suma bersumpah sampai hari ini nggak terbukti. Tuhan kamu bunuh diri gitu Mana maksudnya? Allahmu? Tuhanmu bunuh diri. Percuma. Tuhanmu bunuh diri gitu. Tuhanmu bunuh diri. Semua orang. Tadi kau katakan Tuhanmu dibunuh setan. Sekarang kau katakan Tuhanmu bunuh diri. Yang mana yang betul? Tuhan saya mati mengalahkan maut. Mati mengalahkan maut. Yang dikatakan mengalahkan maut yang tidak mati, Cak Ayu. Ini mati. Sekolah dulu Juma, jangan asal-asal. Ini mati mengalahkan maut. Apa Ya, pula? yang membunuh Mati Yesus mengalahkan itu maut. orang Romawi, penyembah dewa Zeus. Tuhan Kristen lah itu. Aku di bawah. Bangkit naik ke surga. Jadi Tapi kalau Jadi teman-teman, kali ini kita mendengarkan kemudian saudara kita ini mengakui Tuhannya dibunuh setan satu. Lalu kemudian dia mengatakan lagi bahwasanya dia menyerahkan nyawanya. Berarti Tuhan model apa ini? Ini Tuhan apa ini yang kayak begini? Malu-malu. Tuhan apa ini namanya? Tuhan dibunuh setan. Gimana cerita ini? Nabinya doyan bocil. Gimana nih ceritanya teman-teman? Ada Tuhan dibunuh sama setan. Sebentar, aku luruskan dulu ya Bang. Gak usah. Aduh. Luruskan dulu ya Bang. Tuhan dibunuh setan. Luruskan dulu ya. Tuhan dibunuh setan dari Indonesia bangsa. Gimana ceritanya Tuhan dibunuh setan? Kamu yang suka nusuk.
Ini dosa bangsa mati yang saya mati. Gimana Tapi dia ceritanya? Ketawa kayak orang. Gimana Maut. ceritanya? Tuhan dibunuh Yaudah, setan. coba aku yang bertanya. Aku yang bertanya. Bisa ke dokter kan. Coba kau jelaskan kepada saya bagaimana ceritanya Tuhan Saya yang dibunuh bertanya setan. sekarang. Silakan. Saya yang bertanya Bisa sekarang. ke dokter. Enggak dong, ngapain kau bertanya? Ini kau selesaikan dulu, aneh Sekarang dengarnya. saya yang bertanya. Saya kasih kamu kesempatan untuk bertanya. Sekarang saya yang bertanya ya. Dibunuh Aku yang bertanya ya. Aku yang bertanya ya. Kamu ini bego nggak dengerin kata-kata saya ya. Oh, itu terus kesurupan dibunuh anjing. setan. Aku yang bertanya ya. Aku yang bertanya Ada ya. setan berhasil membunuh Tuhan. Tuhannya Oten dibunuh sama setan. Ini kalau cerita Teman-teman, si Suma sudah gila horor, itu. cerita horor ini ada nggak sehoror cerita setan membunuh Tuhan? Ada nggak? Nggak ada. Kalau setan membunuh tukang bakso, tukang beca, setan membunuh si manis jembatan Ancol, iya masih Suma biasa, sudah masih bisa ya. stres. Tuhan ini dibunuh sama setan, gimana ceritanya? Kok Suma nabimu kok doyan bocil? Apa itu? Kayak apa? Nabimu doyan bocil. Ada dalilnya? Ah. Hah? Ada dalilnya? Ada. Ada dalilnya? Banyak Mana dalilnya. coba? Coba kau tunjukkan ke saya. Coba kau bacakan ke saya. Sudah Silakan. kau baca sudah. Oten, bocil Oten. nabimu. Tuhan Kenapa Tuhan kau doyan ibunya sendiri? Kenapa doyan ibunya sendiri Tuhan kau? Hah? Kenapa dia menggauli ibunya sendiri Tuhan kau itu? Yang mana? Dalilnya yang mana? Lo itu dalilnya mana dalilnya? Palsu. Nabi palsu. Wah, Tuhan palsu. Nabi palsu. Apa? Mau apa ini Tuhan palsu? Mau apa? Ah, Tuhan palsu. Kristen ini. Tuhan palsu. Kali saudara banyak nabi Kristen palsu ini. di agama. Tuhan palsu juga banyak. Satunya yang dari Yunani itu yang menggauli ibunya sendiri. Ngarep. Enak kan? Enak ya. Kalau nabimu Tuhanmu gimana itu rasanya ketika menggauli ibunya sendiri itu? Gimana? Kau turun ke dunia lewat yang sempit-sempit. doyan bocil itu ada dalil. Turun ke dunia kau lewat yang sempit-sempit. Itu menggauli bukan namanya itu. Enak ya. Masya Allah. Gak ada harga dirinya bre Tuhan lu. Depan gua gak ada harga dirinya. Coba urus si Rizik Sihab dan pengikutnya itu nabi palsu. Lu urusin dulu itu Andi Simon itu. Urusin Andi Simon. Andi Simon lu urusin itu. Kalau Udah sembuh belum itu orang-orang yang sakit jantung sama yang lumpuh? Sembuh nggak itu? Urusin Andi Simon. Hah? Urusin dia. nyata itu nyata. Ya udah mana sini? Mana coba lihat rekam medisnya mana? Pengen lihat gua. Itu yang sakit jantung pengen lihat gua. Sakit ya? Enak ya? Enggak Salam 7% bre. aja santai. Iya santai lah. Tuhan lu nggak ada harga dirinya. Gimana lu mau sakit hati? Palsu masih di Tuhan palsu. supaya dapat jalan yang Tuhan palsu. Dibilang bangkit kelakuan kayak mayat. Ini Tuhan palsu. Bangkit kok kayak mayat. Kayak mayat. Katanya bangkit kok kayak mayat. dalilnya. Mana sekarang? Katanya hidup. Tuhanmu nyata itu. Di Bible-mu itu Tuhanmu menggauli ibunya sendiri di Bible-mu. Sakit kan batinnya kan? Jadi keluar gitu. Kena report semua itu, kena report. Selamat datang di kebenaran, bre. Gua ini kebal gua ini. Jadi jangan mulai bre, jangan mulai gitu. Semua aibnya Tuhan lu, para penghujat Islam, udah gua pegang. Dari menggauli ibunya sendiri, ada vaginanya, tulang belakangnya bongkok, cebol 135 cm, ada semua datanya. 5 Gitu. Lebih pendek dari gua ya. Itu dia. Gimana mau selamat kalau pendek gitu? Gimana mau selamat? Kan gitu. Jadi dialog yang biasa-biasa aja gitu. Sebelum gue bongkar-bongkar kelakuannya kayak gitu loh. Gurunda itu WhatsApp Gurunda cek. Iya deh. Diurus ya. Iya, diurus keselamatan. Gimana ini buset. Katanya mau Gimana selamat. itu Tuhan Tapi dibunuh harus setan, itu, weh? nggak boleh nyindir nih. Nah itu Vin dilanjut sama ini ya sama Gurunda ya. Gimana itu Tuhanmu dibunuh setan? Gimana ceritanya itu?
Ya, gimana ceritanya Tuhan mau dibunuh setan? Gimana? Selamat diselamatin sama Nabi Muhammad SAW ya, tapi Enggak, yang saya tanya Tuhan mau dibunuh setan itu kenapa ceritanya? Kenapa? Ciri nabi palsu satu. Gimana ceritanya? ciri-ciri Nabi palsu. Ayo. Waduh, mereka ngobrol-ngobrol di warung kopi Gurunda, gak dengerin Gurunda. Harus dibeginikan Gurunda. Kalau memang benar ada keselamatan oleh Yesusnya kalian, orang Kristen yang nyembah Yesus satu, tunjukin sudah di sorga sama Yesus. Siapa? Siapa orang Kristen satu? Tunjukin satu aja orang Kristen yang nyembah Yesus bolak-balik tuh Tritunggal udah ada di sorga sekarang. Ada nggak? Uti Watimena aja yang disembuhin WC rumah sakit kok. Ada nggak? Nggak ada. Aduh, artinya ini Tuhan palsu. Karena tidak ada satupun orang Kristen yang sudah di sorga. Kan gitu. Aduh berapa kali nih? 17 kali. Saya cuma heran aja sih Tuhan dibunuh sama setan itu aja sih. Ya itulah Gurunda, Tuhan hanya aja dibunuh sama setan, gimana orang Kristen ada di surga sekarang? Gimana caranya? Gimana caranya? Coba bayangin Gurunda. Orang-orang secara sejarah disalib 3 hari bisa bertahan. Ini yang dibilang Tuhan disalib jam 12, jam 3 sore meninggal Gurunda. Ternyata kata sejarawan di Matius 27 nomor 34 itu anggur asam itu ternyata dicampur oleh racun gitu loh. Makanya waktu disalib cuma 3 jam tewas, lemah syahwat gitu Gurunda. Mati kena racun Tuhan ya. Nabi kami dibilang kena racun kan, Nabi kita dibilang kena racun. Masa kena racun 4 tahun baru meninggal? Itu lihat Yesus diracun jam 12, 3 sore meninggal. Siapa yang diracun? Yesus Kristus mati diracun. Coba baca di Matius 27 nomor 34. Di sana kan empedu itu koles. Nah, koles itu dalam bahasa Indonesianya itu adalah tanaman beracun. Makanya disalib jam 12 siang, jam 3 sore udah meninggal. Kalau yang dipaku jidat bisa lah itu meninggal langsung. Yang dipaku kan tangan bukan jidat. Itu yang di Palanya kalau dipaku nih, pak, nah gitu 3 jam tewas iya. Wajar. Aku 3 jam tewas. Iya dipaku ya, coba sini. Ini kores. Gua misalnya dipaku tangan kaki, gua 3 hari bisa gua hidup. Mana ini ya? 3 hari gua bisa hidup. Yesus anjir dipaku tangan sama kaki 3 jam doang meninggal. Katanya Allah Maha Kuasa. Firman menjadi batu manusia. Firman menjadi manusia. Manusia menjadi batu penjuru. Salib 3 jam meninggal. Udah gitu bangkitnya di goa. Lu kalau beneran Tuhan memang gitu, kalau pengen spektakuler, mati di kayu salib, bangkit di kayu salib. Jangan main sulap. Jadi langsung dia mau lah. Paham ya? Gitu loh. Mati di kayu salib, bangkitnya di goa. Apa hola bala lu? Di hola bala itu. Masa bangkitnya di goa? Kan gitu. Turun ke dunia lewat yang sempit-sempit. Sun Gokong aja awan cinton, kan gitu. Son Goku aja pakai bola Dragon Ball, ini lewat lubang vagina turun ke dunia. Buat apa? Turunkan aja anak Dajjal ini diturunin aja. Aduh, salam 7% kawan-kawan. Selamat sakit hati, jangan mulai. Tapi Yesus manja banget ya. Masa megang salib aja dibantuin sama Simon loh, padahal dia Tuhan loh. Aneh ya Yesus nih ya. Menyiksa diri tapi nggak totalitas gitu. Waktu dia mikul salib dia dibantuin sama orang loh. Dia yang mau nebus tapi kok orang lain ini ini ya sama si Yesus ini. Tapi benar juga kata dia. Nebus dosa semua manusia cuma 3 jam. Nebus dosa cuma 3 jam. Manja banget ya. Izin, ya. Gurunda suaranya tumben kecil Gurunda. Nggak tahu ini, saya coba keluar dulu ya. Habis itu naik lagi. Kayaknya jaringan deh. Udah bagus. Udah. Nah, Alhamdulillah. Kayaknya udah. Ini putra putri Muslim apa Kristen? Putra putri? Saya Kristen, Bang. Nah, silakan Anda diskusi kalau mau bertanya. Tapi jangan menghujat ya, Bang. Enggak, Bang. Ya, santai aja. Santai, Bang. Karena sehina apapun hinaan kalian itu tidak akan pernah bisa mengangkat derajat Tuhan dibunuh sama setan. Enggak, Bang, ini, Bang. Gitu. Oh, Tuhan dibunuh setan gimana ceritanya? Saya jadi bertanya enggak, Bang? Silakan. Oh iya. Terima kasih Bang waktunya Bang ya. Ya, saya tuh penasaran sama Al-Furqan 68 sampai 71 Bang. Itu di Al-Furqan, yang bisa baca?
ini tak baca di sini gimana sih? Al-Furqan 68 ayat 31. Bang. Noise. Kenapa? Al-Furqan ayat 68 itu ini gimana sih Bang? Emang bisa? Baru tadi Emang malam bisa? dia nanya, udah nanya lagi ayat yang sama. Enggak, maksudku emang bisa kamu bahas Quran? Saya kan tanya Bang, bukan bahas. Sorry ya. Saya tanya. Ya enggak, maksudnya kan kamu heran tuh. Memang kamu itu paham Al-Quran, kok sampai bisa mengatakan heran? Kan kamu nggak paham Quran, ngapain kok heran? Iya, saya nggak paham makanya tanya Bang. Oh, emang apa yang dikatakan di sana? Nah, aduh, saya nggak ini. Coba dibaca Bang. Aduh, saya Rumah, baca sih, Bang. rumah. Coba. Saya ingin tahu narasimu apa. Iya, gimana? Oh Dek? Bang, Iya. Bang, kenapa Yesus Iya, itu iya. waktu mikul salib dia minta tolong sama orang, ini padahal tak kan dia baca, tak menebus baca, dosa, ya? Bang. Boleh. Ih Putra, apaan sih lu nanya Al-Quran, lu gak ngerti Al-Quran? Nanti dijelasin. Pak, nggak boleh dibaca. Gue lagi bingung, nggak, gue lagi heran nih. Bentar dulu, gue mau nanya sama Bang Zuma. Tanya nggak boleh Sama dibaca. Kelvin. Iya boleh, bentar. Yang baca lu gak Ini tak ngerti. baca dulu ya, Unirifa ya. Hoten, ya udahlah, gue lagi bingung. Tuhan lu kok minta tolong gitu waktu mikul salib. Lanjut. Ini tak baca dulu. Onek kasih Gurunda dulu, Onek. Gurunda belum makan. Ini tak baca dulu. Iya, gimana saudara? Gimana? Al-Furqan 68 ya Bang. Dan orang-orang Iya, kenapa? tidak mempersekutukan Allah itu baik ya, nggak syirik ya. Ya, Orang yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang benar, tidak membunuh, ya. Terus? tidak berzina, baik. Siapa yang melakukan demikian itu niscaya mendapat dosa. Ini gimana Bang? Terus apa yang kamu ingin tanyakan di sini? Ya, saya pengen bertanya begini. Ini tidak syirik, tidak membunuh, tidak berzina. Kok di Al-Quran siapa yang melakukan demikian itu mendapat dosa atau memang kalau nggak syirik? Ini kamu memahami Al-Quran pakai ilmu apa dulu? Kutanya dulu sama. Saya nggak tahu Bang. Ini saya tanya Bang. Iya, enggak. Pemahamanmu terhadap Al-Quran kamu pakai ilmu apa? Enggak Saya tahu. bertanya pun. Saya orang awam Bang. Saya pengen tanya. Enggak, maksudnya kamu itu memahami ini pakai ilmu apa Iya, gitu loh. saya orang awam. Ya saya pakai ilmu. Ya setidak-tidaknya kan kamu belum gila kali kan? Iya, saya belum tahu. Ini gimana? Iya, kamu belum gila kan? Coba Nah, dijelaskan. makanya saya tanya, kamu memahami ayat ini pakai ilmu apa? Bang Zuma, coba dijelaskan Bang. Ini nggak syirik, nggak berzina, nggak membunuh. Iya, kamu memahaminya ini pakai ilmu apa? Aku tanya dulu. Itu nih saya mendapat dosa Bang. Ini Saya tanya dulu, wih, umat terjemahan, saya tanya dulu, kamu paham ini melalui ilmu apa aja? Tertawa dia. Bang, ini saya minta tolong sih Bang dijelasin Bang. Saya nggak tahu ini Bang. Enggak, saya tidak akan menjelaskan kalau kamu enggak akui dulu. Kamu memahaminya pakai ilmu Abang apa? jelasin. Kan Enggak ini bisa. Abang. Enggak bisa, ini ilmu tertinggi yang saya punya. Oh, coba pakai ilmu yang tertinggi Abang. Saya mau tanya dulu, kamu itu pakai perangkat apa untuk memahami ini? Apa? Enggak, saya nggak pakai perangkat, saya bertanya Ya Bang. sudah, kamu turun. Kamu ke gereja, kau colok pantat pendeta, habis itu kau jilat tanganmu. Udah, kau turun. Ini Al-Quran, kalau kau hanya menggunakan terjemahan, mending kau pi gerejamu sana, kau jilat pantat pendeta sana. Kau jangan gunakan ilmu Bible dengan Al-Quran, tidak boleh. Habis itu kau datang kayak kau menghina gitu loh. Al-Quran ini sudah sangat jelas, walladzina la yad'una ma'allah ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa lati harramallahu illa bil haqq wa la yaznun wa may yaf'al dzalika yalqa athama. Dan orang-orang yang tidak mempersekutukan Allah dengan sembahan lain dan tidak membunuh orang yang diharamkan kecuali dengan alasan yang benar, dan tidak berzina. Barang siapa yang melakukan berzina
barang siapa yang mempersekutukan Allah, barang siapa yang membunuh orang yang diharamkan dibunuh oleh Allah, maka dia mendapat hukuman yang berat. Itu caranya. Bahlul, dungu. Makanya kurang makan babi. Biar otakmu itu meskipun terjemahan kau bisa paham. Karena makananmu babi, sembahanmu setan. Bagaimana mau masuk ini Al-Quran? Gak bisa masuk. Kau makan babi, kau makan anjing, kau makan makanan-makanan, binatang-binatang, persembahan-persembahan untuk berhala. Habis itu kau datang mengkritisi Quran, pura-pura bertanya. Makanya aku tanya, kamu punya perangkat apa untuk membahas ini? Aku nggak ada, aku awam. Bilang aja aku gila. Ini ayat suci Al-Quran udah terang kali kok. Walladzina la yad'una ma'allah ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa. Jelas sekali. Dan orang-orang yang tidak mempersekutukan Allah dengan sesembahan selainnya, dan tidak membunuh orang yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang benar, dan tidak berzinah. Barang siapa melakukan demikian itu, niscaya dia mendapat hukuman yang berat. Jelas sekali. Barang siapa yang melakukan, yaitu berzina, membunuh orang yang diharamkan dibunuh, lalu kemudian mempersekutukan Allah, barang siapa yang melakukan itu, kata Allah, mereka akan mendapatkan yalqa azama. Apa itu? Hukuman yang sangat berat. Kenapa ya bisa kayak gitu? Ya karena Anda makan babi, makan anjing, makan kucing, makan biawak, maka otak Anda itu seklek, gak bisa masuk kebenaran ke dalam hati kalian. Paham sampai di sini tuh, nyet? Banyak Quran, ilmu gak ada. Seibarat anak bayi minta kemudian apa itu? Nasi, belum cukup umur, belum bisa. Kau makan bubur aja dulu, bubur sumsum. Gak cocok kau bahas Quran. Bebel aja kau gak paham kok bahas Al-Quran. Wah, ketinggian. Itu namanya koplaks. Oke, silakan. Iya, tapi kenapa Yesus waktu dia mikul salib dia minta bantuan? Kan dia menebus dosa, Bang. Minta bantuan? Iya, kan manja kali kan. Masa waktu dia pikul salib itu digantiin sama Simon? Ini Tuhan serius gak sih mau nebus dosa umatnya? Ya kan pemahaman bahwa makhluk ini Tuhan itu kan muncul belakangan. Jadi tidak sinkron. Bukan Tuhan, dia bilang Tuhan. Bayangkan aja tuh, dibilangnya Tuhannya dibunuh sama setan. Lucu kan? Lucu kan? Aduh ya Allah. Si kepala batu datang itu Burunda. Iya. Aduh, gimana Bang Zum? Si kepala batu. Bang Si kepala batu datang lagi. teman-teman. Hotel kepala batu. Dengan IWG TNT Islam Wasgat, Isa Al masih Wasgat. Ini lagi satu ini. Bang Zuma boleh nanya? Orang rusak otaknya. Rusak dia, rusak. Kok rusak? Muhammad itu membawa Injil, mau apa Bang Zuma? Quran itu kan bacaan, isinya Injil. Nih gila ini. Orang Ayo, gila. ada dalilnya ini. Ada dalilnya di bawah aja, turun aja lo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bang Ken Santang, Bosat Alif, Bang Pera, Bang Julkipi Uniri Pak. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Di Nusantara ini nggak tahu. Waalaikumsalam warahmatullah. Bagaimana? Alhamdulillah sehat. Ke mana kau yoga? Dari mana saja kau? Biasalah kan, yaitu pengaji ilmu. Ribu-ribu bintang di langit. Olan mana Olan? Di rumahnya. Di rumahnya. Gimana kalau orang dijodohkan sama saya, setuju nggak? Nggak usah lah, jangan juga, jangan.
kau Nggak punya tahu kakak aku ipar kayak itu. Kian Santang. Gak ada yang boleh ngambil Olan milikku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kau semua perempuan milik kau. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Bentar, ini Nusantara Muslim apa Kristen Nusantara? Nusantara. Tunggu dulu. Dikit-dikit izin ya, Gurunda ya, Uni dan semuanya Salif, izin dikit. Yoga. Apa bang? Aku mau nanya, gondit-gonditmu kemana kamu bawa? Olan udah mualaf, lu udah mualaf. Tuh gonditnya kemana? Mamaku. Mama aku lah. Punya Tapi mama yoga itu. Oh iya. Tapi nggak ada niatan jaga. Enggak, maksudnya gini, niatan ngajak mama juga satu lagi nggak? Nanti lah kalau udah nikah. Belum ini bang, belum ada pikiranku seperti itu. Cuman kan kalau mama bukan agak susah kan, ya dengan doa lah kan. Tidak ada yang tidak mustahil kalau kita udah berdoa itu kan. Iya, menantunya nanti memualafkan mamanya itu. Kayak gitu. Kenapa bah? Kita hanya bilang itu aja pun. Lucu si Yoga. Lucu si Yoga. Ada niatan nggak sadatkan mamanya Yoga? Ya, dibilangin menantunya nanti yang menyadarkan. Ini kali loh Kang Kian Santang nih loh Parbada ya kan ya Bang? Kayak bensin Kok pula menjawab ini si Yoga. Keterusan nanti kita itu yang kayak gitu. Memang kayak gitu kita sibuk jadinya. Ini banyak juga ketularan kayaknya ini. Apa ini semua ini? Apa ini? Gak benar semua ini. Lama-lama gue banting juga nih HP. Iya, itu penghujat kayak gitu itu kayak mana itu menghujat? Bisa-bisanya ya. Udahnya diakui Tuhannya itu dibunuh sama setan. Nah itu dia. Tuhan dibunuh sama setan. Gimana sih ya? Zombie loh, zombie. Bukan masalah zombinya, Tuhan dibunuh sama setan. Coba. Gimana Ya ceritanya? itulah kan. Itulah bah. Dia udah mati hidup lagi, zombie lah berarti kan bah. Walama. Kan itu. Jangan. Tapi Yoga gara-gara lu bilang zombie lu kan Jangan gitu Yoga. Kamu gak boleh didokterin. Yoga mantan Tuhan, mantan Tuhanmu itu nggak boleh gitu. Yoga, apa sih yang kau lakukan sama kakakmu itu? Kok bisa dia syahadat juga Yoga? Kau apakan dia? Gak ada kok apa-apa kan. Cuman aku berdoa, tidak ada yang tidak mustahil itu bagi Allah. Tidak ada yang mustahil. Betul. Tidak, iya salah ngomong aku kan. Tidak ada yang tidak mungkin gitu kalau dengan doa itu. Terus perlakuan kita lah, karena Muslim itu kan mencerminkan kebaikan dia kan, mencerminkan kebaikan, mencerminkan ketulusan, ajaran kasih. Kita contohkanlah sama mereka apa ajaran kasih itu. Ya kayak gitulah kita lakukan. Jadi maupun kau dijahati tetap kau berlaku sebagai anak yang baik gitu ya, nggak membalas gitu ya. Gini loh bang, gini bang, bukan aku tidak mau membalas gitu kan, cuman karena aku perbanyak aku sholat kan, perbanyak aku kayak sholat tahajud, bukan puasa belum ada aku. Kayak sholat gitu, hatiku adem, nggak ada rasa marah-marah itu Sholat di hajat hati. kau kan kemarin kau bilang sholat hajat. Iya tahajud. Sholat hajat kau itu kan sholat hajat kau berkali-kali kau sholat hajat minta Olan supaya mualaf.
Iya, yang itu kan, yang usolli tahajatin itu kan, itu ku lakukan juga 2 rakaat iya. Tapi aku menangis, ku Iya, mengadu 2 sama sholat Allah kau tadi kan. kan, sholat hajat sama Kau tahajud. tahu pula kau ini, tahu pula Kan kau dari kau aku yang loh. bilang, kau. Iya loh, kayak gitu. Mulai sekarang jangan ngomong kayak gitu deh. Si Yoga ikut-ikutan kita Jangan jadinya. juga gak. Tapi benar Bang Zuma, waktu dia pertama mualaf itu nggak lama, entah sehari 2 hari gitu, dia memang ngomong dia sholat hajat. Saya bingung dia tahu dari mana sholat hajat kan? Karena kalau sholat hajat itu sholat permintaan kan. Terus dia bilang gini, apa yang kau minta? Kata dia, ada 3 doa dia kata dia. Nah itu yang saya posting di TikTok saya tuh. Semoga Allah kabulkan gitu. Dan Bukan 2 hari, seminggu. Seminggu ya. Seminggu, ya seminggu itu. Kawanku si Agung itu yang ngasih tahu kan. Si Agung yang ngasih tahu kan. Berapa kali kok nggak salah sholat hajat? 3 kali ya. 3 kali ya. Berapa kali? Sampai sekarang alhamdulillah aku lakukan. Masih jam jalan 12 ya? kan. Oh iya kata dia tuh 3 doanya katanya waktu itu. Yang salah satunya yaitu supaya dilembutkanlah hati keluarganya itu. Dan Masya Allah benar-benar diijabah doanya. Iya betul. Tapi ada doa kau yang belum diijabahkan. Nah, semoga diijabah ya dek. Apa? Semoga berjodoh sama Uniripa ya. Garang ngadi-ngadi mau kau itu. Ih, tapi dia memang berdoa Kang. Maksudnya berdoa supaya dapat jodoh yang soleha. Apalah Kang. Ngarep. Iskandar Fals. Syukran. Allahu Akbar, Masya Allah. Mana ini? Daripada kita, woi. Wah, terus dari tadi. Di tahan di. Bang Juma yang mancing tadi. Ya itu namanya. Keterusan. Bunda Nora. Bunda Nora. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya sabarlah. Kau Bunda Nora. Sabarlah dulu. Bunda Nora, aku ada buku bilang. Diam dulu sebentar, Ustadz Daman. Wih. Kan mute kan. Izin abang-abangku, saya mau cuma sebentar mau tanya Ustadz Alif. Monitor Ustadz Alif. Iya Ustadz, udah ada masuk WA Ustadz. Ada dari orang yang dari tinggal di Jambi, dia tanya. Udah ya. Udah aku kasih. Karena katanya dia bilang belum dibalas. Dia bilang mungkin beliau sibuk. Wah. Oke. Udah. Oke. Saya itu aja izin minggu turun kemarin lagi. udah tak balas. Oh iya. Bentar, Bunda Nora. Aku ada yang mau bilang sama Bunda Nora. Ya apa? Bentar. Nih, Bunda Nora, pokoknya dengar baik-baik ya. Aku mau bilang ke Bunda. Bunda Nora, sebelum turun Bunda Nora. Bunda. Iya apa? Nggak ada niatnya pas saya. Udah tadi kan assalamualaikum saya bilang. Ini live di YouTube loh kok banyak hamnya sih. Nggak benar. Kenapa jadi ada virus Isi yoga lah ini. Iya yoga. Bertanggung jawab ke yoga. Enggak kemarin kan setelah sadat si Yolan kakaknya pagi dia telepon. Terus dia cerita. Dia aku bilang yoga bisa nggak sih kau hilangkan kau itu? Sakit telinga kan? Serba salah kau bikin aku lo. Ya hilangkanlah dek. Kau ganteng. Nora. Biar aja lah Nora dia Diamlah dulu nih Ripa, diamlah dulu kau Ripa. Diamlah dulu kau Ripa. Hilangkanlah Nora loh. Hilangkanlah itu deh, biar enak didengar. Kok laki-laki loh, kayak opa-opa Korea, maco, nanti dapat cewek yang kayak orang Arab, kan cantik.
Kan gitu. Biar aja lah. Kalau orang mencintai kita, dia akan terima kita apa adanya itu. Tapi nggak juga lah deh. Udah, saya izin turun biar bisa naik oten. Bang Zuma jadi terus kalau nggak ada oten tuh. Bagus itu, bagus. Ciri khasnya. Iya ya. Ciri khas yoga itu, Ustaz. Yang nggak bagus itu kita semua ketularan. Wah, ini kalau sama Julius langsung dibikin channel nih. Channel katanya. Ayolah cepat kita naikkan saudara kita Oke, dari saya izin turun Tapi semuanya. jangan kayak tadi itu kayak mesin giling. Apanya itu? Iya. Kan diturunkan langsung Gurunda. Saya izin turun semuanya, ustadku, abang-abangku, gurundaku, Siap, adikku, benar-benar. kakakku semua. Yuk, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini suara yang barusan tadi suara laki apa perempuan ya? Oh, tahu itu. Aku dengar itu. Tergantung request aja. Oh ya udah. Kembali ke alamnya. Gagal operasi dia. Kembali. Ini sebenarnya ini malam kita salah makan apa semuanya? Astagfirullah. Ya, ini user. User 15.7 sekian, muslim dan muslim. User. Diam kan? Ganti Kang, turunkan. Naikkan yang ngoten aja. Yang non muslim bertanya aja. Kalian bertanya bagus-bagus, kami jawab. Bang Zuma pasti menjawab dengan baik dan benar. Tapi kalau kalian menghujat, diludahi kalian. Halo Gia. Ini yang minta permintaan para penghujat yang tadi nggak saya naikin. Gia. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Muslim dan muslim Bang Gia. Saya Muslim. Ya, ada yang mau disampaikan Bang? Ada, saya mau sampaikan sama Bang Juma. Bang Juma di sini kan nggak ada nggak ada lawan Kristen kan. Di situ Soloma tuh banyak kali bacotnya tentang Kristen Bang. Kenapa? Akun Salomo Bang, maksudnya. Akun Solomo Bang. Ya, dia kan Kristen. Iya, itulah makanya saya pengen dengar Bang masuk sana lah Bang. Nantilah. Nanti perang lagi nanti kalau sampai di sana. Tunggu mereka gemuk dulu, masih kurus-kurus. Buat Gia dan teman-teman lain yang berharap kalau para apologet masuk ke Komal Kristen, ya berhenti untuk mempromosikan Komal Kristen di hadapan kami ya. Karena buat apa kami ke sana kecuali mereka pendeta. Kita bisa eksplor ilmunya. Penghujat ngapain kami harus ke sana? Enggak ada gunanya ya. Lebih baik mereka yang belajar di sini di Komal ini. Naikkan aja Kangkian Santang yang non muslim. Ya terus juga si Olan gimana sekarang Kak Olan? Di rumahnya. Iyalah nggak kalah di rumah, nggak kalah di rumahku dia. Maksudku, udah dulu ada. Nggak tahu. Itu dia telepon Kak Di kan, Kak Di ngomong sama kami gitu. Dia sekarang lagi bingung. Dia kan meminjam-minjamkan uang itu. Gimana hukumnya? Nggak ada yang ngasih tahu dia gitu loh. Jangan bicarakan itulah. Di belakang layar Ya, jangan nggak dibacakan. apa-apa. Nanti dikabarin Yoga ya, bagaimana dalam Islam pandangan Islam. Ya aturannya terkait gini loh. Mintalah satu kan buat abang-abang di sini kan, buat apologet, bapak-bapak apologet, bimbinglah kakakku gitu loh. Dikasih tahu gitu kan, dia kan nggak tahu gitu. Ya udah tenang Yoga, serahin ke saya itu, udah tenang. Oh. Ya. Nanti di belakang layar itu melalui telepon itu, jangan diungkap di publik. Oke Yoga. Kalau mau masalah ilmu fikih, kita punya ustadz-ustadz yang bisa mendampingi. Tapi kalau untuk hal apa, rata-rata umat Islam paham kok, bisa. Naikkan aja Kang kalau ada yang non muslim di bawah. Ini non muslim ya. Ini tanda tanya ini perempuan. Silakan tanda tanya, kamu tanya sama Bang Zuma tentang Islam, dan saya peringatkan untuk tidak menghujat supaya muka kalian nggak kena ludah ya. Lanjut. Silakan. Malam Bang, soalnya saya cuman mau bilang saya sering nonton live-nya Bang Edi, selalu tuh diminta Bang Suma nongol gitu.
Harusnya Bang Suma itu bela dong agamanya di channelnya Bang Edis itu suka menghujat. Kan dibela lah. Lah ini gimana ceritanya? Kalau dia nyariin Bang Zuma ada di sini, datanglah ke sini. Ini jadi gimana ya? Ini gimana Kan ya Bang jadi? Edis kan Dia face to katanya face, dia katanya nyariin Bang Zuma. Ya kan? Dia buka komal, lah Bang Zumanya ada di sini. Jadi Di sini yang kita keroyokan, takut mungkin si Edi. oh, tapi memang Bang Zuma juga sudah terlalu sering ngadepin dia gitu masalahnya. Mbak ini apanya Edis lalu? Mbak ini apanya Edis? Ini kayaknya nih pembantunya Edis. Kayak nonton live-nya Edis juga sih. Oten Bang Andi. Ibu ada hubungan apa dengan Edis? Suka nonton live-nya Edis. Hanya Edis. Jadi menurut Anda Edis itu pintar? Menurut saya yang dia baca sesuai dengan apa yang dia baca ya. Nggak tahu pintar tidaknya ya. Yang pasti yang dia baca saya ikuti saja. Apa yang dia baca? Apa yang dia baca, Bu? Dia jabarkan baca-baca ayat-ayat Quran yang kami juga nggak pernah tahu gitu. Emang dia bisa baca Al-Quran? Itu dia baca terjemahannya, semuanya kayaknya bisa baca sih. Oh, terjemahannya. Ibu udah makan? Ibu udah makan belum? Kan katanya itu Islam itu harus dibela yang kayak Ini Bu, saya mau naikin tulisan yang lain. Ibu mau diskusi apa mau Bentar gitu Kang, doang Bu? bentar. Jadi gini ya Bu Kristen ya. Kenapa Bang Zuma dan yang lain itu nggak mau ke Komal Edis? Soalnya saya udah pernah lihat Edis. Abis itu saya nggak bisa berak. Jadi kami itu nggak bisa berak kalau lihat muka Edis, jelek kali mukanya. Suruh dia operasi plastik dulu ya, biar nyaman kami diskusi sama dia ya. Soalnya aku udah pernah ngalamin itu. Diketik aja nama Edis di bawah. Aku yang mau berak, nggak jadi taiku keluar Bu. Ya, karena ingat muka Edis, taiku aja takut dengan muka Edis ya. Mohon maaf ya. Jangan siksa kami, udah cukup lah penyiksaan ini ya. Apalagi aduh jangan Daman, la ilaha illallah. Daman, aku nggak bisa boker loh Daman. Janganlah kayak gitu, kurang ajar kali loh Daman. Aku nggak bisa boker, ku bilang. Aduh, Ibu mau diskusi atau mau gimana Bu? Kalau nggak mau diskusi, saya ganti otak yang lain. Nggak cuma karena dengar tadi katanya lagi ngomongnya nih. jangan bahas-bahas mengenai itu, aku aja ingin Cepat, Kang. Cepat, ini lagi ngomongnya nih. Kang. Dari anggaplah pesan dari Bang Edis gitu. Nggak bisa, Daman. Akun ini nggak bisa ngegedein. Iya, Akun ini bisa nggak Daman. Oh ya udah. Ini ibu kan sering ditipu Edis sebenarnya Bu. Serius. Edis ngomong gini loh Bu. Nih. Tidak usah menjelaskan panjang lebar. Tinggal jawab aja kamu meyakini Allah buka Edis kayak gitu kali. Astagfirullah. Itu. Kalau ini cewek. Kalau saya dipaksa harus mengatakan singkat ya atau tidak, saya jawab tidak. Tuh Yesus bukan Kamu Tuhan. tidak percaya kalau Yesus Tuhan? Tidak. Udah tutup Daman suaranya aja ah. Itu yang ibu banggain. Nggak bisa Masa berak dibilang- seminggu gara-gara nengok muka Edis. Bandel Masa kali. dia sendiri yang Anda banggakan bilang Yesus bukan Tuhan tuh. Aku nggak banggain Edis, cuma karena sering nonton live-nya dia kan, sering bahas-bahas ini apa agama lain. Aku sampai mau nyambung tadi penjelasan Bang Zuma sampai udah lupa. Benar, yang mana yang benar sebenarnya. Tapi menurut informasi Bu Edis ini masih bujangan. Ibu mau nggak saya jodohkan sama Edis? Enggak. Mau nggak Bu? Kalau mau saya yang ngurus nih. Enggak. Ngapain enggak? Enggak, saya nikahkan ibu di atas kuburan batu. Mau nggak? Yang sering nonton live ya. Karena muslim juga kan pasti banyak gitu nonton. Ya udah, ibu aja ngomong aja kalau naksir sama Edis saya jodohkan aja Edis udah. nggak mau sama perempuan ke Bang Andi. Dia kan ngincar kakian santang gimana sih ah? Waduh. Ya cuma sampaikan aja sih, siapa tahu ada respons ya. Bisa Bu, ya Allah Bu, kami nggak mau sembelih Bu. Kami bukannya nggak mau berdebat sama Edis, kita nggak bisa berak kalau kita lihat muka Edis terus. Ya ampun, udah ya Bu ya. Kalau ibu mau bertanya silakan sama Bang Zuma, saya kasih kesempatan deh. Itu aja sih makanya kenapa Bang Zuma nggak mau. Ya Allah udah dijawab, kita nggak mau sembelit Bu. Soalnya kita kalau lihat muka Edis, apalagi dengan suaranya, tadinya kita mau boker nggak jadi boker.
Ya, udah dijawab ya Bu ya. Silakan. Halo, Ari Fernando. Andi jangan kecak-kecak itu kedengeran tahu. Ya, halo Ari Fernando. Halo Ari Fernando, Muslim dan Muslim. Ternyata marketingnya Edis banyak banget ya. Udah 5 loh marketingnya dia. Berhasil. Halo Ari Fernando. Kayak mana kata si Rasmi si Olan masuk Islam? Nggak tahu aku. Berarti dia marah-marah lah itu mungkin pastikan. Tapi nggak tahu aku. Nggak apa. Ya, pokoknya yang aku dengar itu si Rasmi yang buka room, dia bilang iblis pengkhianat entah apa katanya itu, nggak tahu aku. Katanya pengkhianat apa itu? Pengkhianat katanya. Muka iblis katanya kayak gitu. Wajar kok ikut ajaran iblis katanya di komalnya. Ada ku dengar. Ya, ini Hermanto Muslim apa Kristen? Ya, turun. Hermanto. Oh, Hermanto. Ngapain minta naik kalau dia? Ini akun Oten yang gonta ganti kalau masuk apush. Namanya banyak tahu, akunnya ada banyak. Halo Kanebo. Gokil banget Oten. Astagfirullah. Aduh ya Allah. Aduh, kalian kenapa sih ke Kristen gitu? Halo user 40, silakan. Halo. Ini si tanda tanya minta naik lagi, mau apa lagi? Mau promosiin siapa lagi tanda tanya? Sekali dong, mau bertanya sekali dong Bang. Silakan. Soalnya tadi juga nonton ada yang katanya baru di mualafin sama Bang Suma, itu pendapatnya gimana sih Bang, kok bisa ya dia balik murtad lagi? Katanya baru sebulan. Siapa yang murtad? Si KTP Bang. Ya KTP itu. Apa masalahnya? Katanya baru si di KTP ini Bang, udah diam sini ku jelasin ya. Si KTP ini yang kemarin nangis-nangis pakai akun akun orang lain untuk mualaf, minta segera dimualafkan. Pada waktu itu saya ingat banget Ustadz Alif minta KTP si laki-laki ini. Cuman karena dia menangis-nangis, dia bilang dia pakai TikTok orang lain, dia waktu itu dimualafkan. Perlu Anda ketahui ya Bu, tugas umat Islam itu hanya menyampaikan dan membantu untuk fitrahnya kembali Islam dengan mendampingi mengucapkan syahadat. Kalau dia menipu, kalau dia berdusta, kalau dia berbohong, itu nggak ada urusan dengan kami, oke? Lagi pula umat Islam ini nggak pernah butuh jemaat ya Bu. Lebih baik sedikit tapi berkualitas daripada banyak tapi kayak beserak kayak sampah. Jadi nggak perlu, nggak penting buat kami. Tanya, cari informasi kok ke sini. Nah inilah dia. Oh, dia lagi nanya tentang orang yang belum ada identitasnya itu, maksudnya. Uni. Yang itu loh Ustaz. Oke, baik, kalau gitu saya jawab. Begini Bu ya, saya rasa mungkin ini ciri-ciri orang Kristen kali Bu. Jadi kalau dia mau mencari keuntungan, umat Islam itu dermawan, banyak memberi, berbagi. Mereka kan bisa aja seenaknya kan, nyamar-nyamar seperti apapun, pura-pura mualaf lah kan gitu ya. Sehingga dia pura-pura syahadat, banyak simpati dari umat Islam, banyak memberi, bahkan sampai ada yang japri, ada yang transfer ke kami, masih di rekening yayasan itu, belum disalurkan. Nah, ada orang mencari keuntungan untuk pura-pura syahadat. Itu ciri-ciri orang Kristen tuh yang masih kelihatan triknya, misionarisnya gitu kan. Nah, jadi setelah syahadat dia kan dapat koin dan sebagainya tuh, hampir dapat keuntungan. Alhamdulillah uangnya itu masih ngendap di rekening yayasan dan tentu akan kita salurkan kepada yang membutuhkan dan benar-benar mualaf. Nanti kalau orang itu kembali itu ciri-ciri orang Kristen yang mungkin dia mengamalkan licik seperti ular, cerdik seperti merpati gitu. Mungkin kayak gitu Bu, ciri-ciri orang Kristennya gitu.
Ibu juga kan kalau Kristen mungkin bisa-bisa aja kayak gitu mau belajar. Ibu nanti pakai namanya siapa yang agak bagus. Nanti ibu pura-pura syahadat, dapat simpati dari umat Islam gitu. Nangis-nangis biar lebih drama ya. Buat nyambung kontrakan gitu, Bu. Iya. Betul. Berarti sayangnya kalau banyak yang mualaf pemikirannya kayak gitu ya, mau soal keuangan gitu ya. Lah itu kok tanyanya Itu contohnya. Kebanyakan orang Kristen kayak gitu loh. Kenapa marah kok, Bu? Emang kayak gitu loh. Betul itu. Iya. Lucunya Ustadz Alif kemarin dia masuk ke koma laku. Tahu nggak Ustadz dia bilang apa? Aku beli Al-Quran lo Uni, tapi aku nggak ada terjemahannya. Terus aku belajar sama Edis. Kau memang agak lain kau, aku bilang. Kau beli Al-Quran yang nggak ada terjemahannya, lalu kau belajar sama Edis. Kayaknya emang ada gila-gilanya kau, aku bilang. Itu ada di komalku kemarin dia naik. Kalau belajar Al-Quran itu harus ada yang ngajarin ya. Ya ini kita memang kadang-kadang kalau ketemu yang masih mungkin orangnya sudah dewasa tapi ketinggalan waktu pemikiran, pertanyaan seperti ini kan yang sering kami temukan itu dari anak-anak PAUD, anak-anak diniyah kan. Dia nanya kalau mau belajar Al-Quran itu harus ada yang ngajarin. Oh iya betul Bu, betul harus ada yang ngajarin, ada gurunya yang minimal dia bisa baca Al-Quran sehingga dia mengajarkan bacaan sesuai dengan yang tertulis kayak gitu. Tapi anggap aja ini anak PAUD lagi nanya ke kami. Nggak apa-apa Bu, silakan. Iya. Polos kayaknya ini tanda tanyain. Iya, Namanya soalnya siapa Bu, tanda tanya? itu Namanya saya siapa? ini orang awam. Ya nggak apa-apa, bertanya aja Bu. Ini Jadi ada kalau Mikpay Muslim apa Kristen? Terus aneh saya kalau suka mau belajar, nggak harus mualaf dulu mau belajar, itu gimana ya Kak? Nggak apa-apa. Gurunda silakan Gurunda. Mau belajar Al-Quran tapi nggak mau mualaf dulu kan, mau belajar dulu supaya nanti mualafnya lancar gitu, yakin. Iya, memang prosesnya proses untuk mu'alaf itu memang salah satunya itu yang bagus. Belajar dulu, setelah mengetahui kebenaran yang ada di dalamnya, baru bersyahadat. Gitu kalau di Islam itu. Cara belajarnya bagaimana ya Bang? Cara belajarnya apa yang ingin dipelajari, misalnya konsep bertuhan yang disembah umat Islam itu apa, kemudian bagaimana cara ibadahnya itu kok kayak gitu, banyak hal yang bisa kemudian dipelajari. Kalau yoga ini apa belajarnya pertama coba sampai bisa sampai ke Islam, coba kita dengarkan dari yoga. Ya, Ibu, ya kebetulan saya kan dulu Kristen gitu ya Bu ya. Tapi mudah-mudahan kau bukan ular beludak ya Bu ya gitu loh. Mudah-mudahan aku mikirkan kebanyakan gitu. Mudah-mudahan, iya kan. Ya mudah-mudahan tidak ular beludak dia kan gitu loh. Gini loh Bu, kalau aku dulu belajar itu gini, lama prosesku belajar itu. Ku carilah konsep ketuhanan tadi, apa itu Tuhan, siapa itu Tuhan gitu loh. Ku cari tahu tentang Yesus. Gini loh Bu, kita pelajari dulu Bu Alkitab kita gitu loh. Kita pelajari dulu apa Yesus itu, berkata apa Yesus itu, kan banyak itu. Di Yohanes ada, Yohanes 19:18 itu ada, banyak itu. Pelajari itu dulu. Nah setelah Ibu mengetahui, Ibu pikir dengan logika, baru nanti Ibu ini Ibu bandingkan dulu yang seperti di Al-Quran itu kan. Contoh kayak apa namanya, Qul huwallahu ahad, Allah usamat, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad itu kan. Nah kebandingkan dulu itu. Kayak gitu kalau aku dulu ya. Ya Kak, soalnya kan aku sudah emak-emak begitu, banyak pikiran, harus urus banyak urusan di rumah. Aduh kayaknya ribet juga ya. Enggak ribet sih sebenarnya, karena Islam itu kan identik dengan akal. Akal sudah kita punya. Modal itu dulu yang pertama. Kenapa kambing tidak bisa masuk Islam? Kenapa ayam? Kenapa babi nggak masuk Islam? Karena mereka nggak punya akal. Jadi kalau ada manusia yang punya akal tapi tidak masuk Islam, itu ulaika hum syarrul bariyah. Orang itu lebih babi daripada babi. Orang itu lebih ayam daripada ayam. Kenapa bisa saya mengatakan demikian? Ya karena contohlah misalnya, ketika Anda masih menjadi orang Kristen, Anda digiring menyembah kepada makhluk yang tadinya baik.
bernama Yesus. Oh enggak. Jadi Yesus ketika bayi bukan Tuhan. Bukan lebih ke Tuhan yang memang Tuhan yang kayak mungkin orang lain bilang Tuhan Allah itu. Aku nggak. Banyak kan orang-orang yang seperti itu, banyak kan di luar sana Kristen yang masih yang begitu, nggak semuanya seperti itu kan, yang seperti menuhankan yang kalian pahami, yang Tuhan kami menuhankan Yesus seperti dia itu yang Allah atau bagaimana kan banyak ada. Lalu bagaimana? Lalu konsepnya gimana Ibu? Yesus ini apa sebenarnya? Yesus ini Yesus adalah panutanku, gimana saya ikuti apa yang diajarkannya dalam Bible kan saya gampang kan baca apa yang diperintah-perintahkannya, itu yang saya berusaha untuk ikutin. Nah sekarang ada nggak perintah dari Yesus untuk menjadi orang Kristen? Enggak, itu kan agama. Terus kenapa Ibu jadi Kristen? Karena saya ikuti Alkitab, yang Alkitab kan identik dengan Kristen. Oh, kupikir tadi Ibu katakan ngikuti Yesus, sementara Yesus tidak pernah membaca Bible. Yesus tidak pernah membaca kitab Roma, Filipi, Kaliki, Kaluku, nggak pernah. Ikut semacam kalau di Al-Quran kan identik kata mereka harus ikut Muhammad. Ya betul. Kami ikut Muhammad, Nabi Muhammad Islam, Nabi Muhammad sholat, Nabi Muhammad puasa. Kami ikuti dia karena Al-Quran mengatakan itu. Kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Orang yang ingin dicintai pencipta langit dan bumi, orang yang ingin dosa-dosanya dihapuskan ya oleh pencipta langit dan bumi, syaratnya mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, apa pembuktiannya kemudian? Kami harus mengikuti beliau. Beliau menginstruksikan kami puasa, zakat, beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, kepada rasul, kepada kitab suci dan seterusnya. Kami ikutin semua itu. Instruksi beliau kami ikutin. Itu kami menjadi pengikut Rasulullah. Nah sekarang Yesus pun demikian adanya. Yohanes 10 nomor 27. Aku mengenal pengikutku mengenal aku. Mereka pengikutku mendengarkan dan mengikuti aku. Yesus tidak ke gereja. Yesus tidak ibadah minggu. Saya tidak ibadah minggu. Yesus tidak ke gereja. Iya, saya tidak ke gereja, saya tidak ibadah minggu. Dan Yesus tidak makan babi. Makan babi mungkin masih saya makan karena ada di Alkitab yang sudah mengatakan bahwa apa yang masuk tidak haram. Apa yang masuk kan akan keluar ke jamban. Lebih tapi tepatnya kan Matius 15 yang Ibu maksud itu tidak membahas tentang babi. Itu membahas tentang cuci tangan atau tidak cuci tangan. Bukan masalah babi atau bukan babi di situ. Nah, sementara Yesus mengatakan di dalam Matius 5 nomor 20 nomor 19. Apa kata Yesus di sana? Barang siapa yang makan babi lalu mengajarkan kepada orang lain untuk makan babi, maka dia akan menempati neraka. Coba. Barang siapa kata Yesus yang membatalkan setitik pun dari hukum Taurat, meskipun yang paling terkecil, lalu mengajarkan hal itu juga kepada anaknya, kepada suaminya, kepada tetangganya, maka dia akan menempati tempat terhina di dalam kerajaan langit alias neraka. Itu kata Yesus. Jadi kalau makan babi tempatnya neraka. Kata siapa? Kata Yesus. Itu dalil, Bu. Dan bahkan memang buktinya di dalam Matius 7 nomor 22 nomor 23, Yesus mengusir Kristen. Apesnya itu di situ. Yang mana itu Matius berapa? Matius 7 nomor 22 sampai nomor 23. Kristen diusir, masuk ke dalam neraka. Ngeri itu, ngeri. Selamat malam Bang Juma. Malam Bang. Ini cuma ngasih tahu Ibu ini kan pengen
cari kebenaran, pengen tahu mengenal lebih jauh dengan Islam. Dia belum akut, dia gak akut. Abang minta tolong dibimbing ya, Bang. Iya. Ini kita bimbing. Jadi ya, terima kasih, Bang. Iya, sama-sama. Baru ngobrol sama saya, dia pengen nyari kebenaran lah. Baru pengen tahu, pengen mengenal Islam lebih jauh. Iya. Makanya kita sampai. Oke, makasih Bang. Selamat malam. Iya, sama-sama. Saya sampaikan dulu supaya disadari bahwa buku yang menjadi panduannya selama ini itu adalah salah, keliru. Dia harus menyadari itu dulu. Banyak ular beludak loh, akunnya jadi privasi. Hati-hati. Iya. Kita udah paham. Makasih Dinda Yoga. Silakan Anda baca. Yang harus dihati-hatikan apa sih Bang soal ular beludak itu, apa sih yang ditakutkan seperti harus dibilang hati-hati seperti itu? Ya seperti yang terjadi, banyak orang nyamar-nyamar jadi Islam gitu. Nyamar-nyamar, pokoknya banyak lah. Tujuannya apa? Tujuannya untuk menyesatkan. Karena Al-Quran sendiri mengatakan itu. Wa iyada'una illa syaitanam marida. Bahkan dikatakan wa ikhwanuhum yamuddunahum fil ghayyi summa la yukathirun. Itu Al-Quran mengatakan orang kafir itu adalah penolong setan. Jadi orang-orang kafir ini dia adalah penolong-penolong setan di dalam mendurhakai Tuhan pencipta langit dan bumi. Jadi setan ini mendurhakai pencipta langit dan bumi. Tapi ada penolong-penolongnya. Siapa itu? Orang-orang kafir. Ketika iblis mengatakan jangan kau sembah pencipta langit dan bumi, tapi sembahlah dia yang datang nuzul menjadi manusia, banyak orang yang mengikuti itu. Pencipta langit dan bumi tidak pernah nuzul menjadi bayi. Pencipta langit dan bumi tidak pernah nuzul menjadi makhluk. Pencipta langit dan bumi tidak pernah berubah menjadi makhluk, tak pernah berubah bentuk atau apapun itu, tidak serupa dengan makhluk. Tapi ada yang mengajarkan pencipta langit dan bumi turun ke bumi merangkak menjadi bayi manusia, lalu menyembahnya. Siapa yang berhasil ketika orang-orang menyembah anak bayi? Siapa yang berhasil? Tuhan atau iblis? Nah, coba lihat. Itu salah satu cara kerja iblis itu kayak gitu. Bang, ayat Matius di mana tadi Bang yang baru-barusan itu? Matius 7 nomor 22 nomor 20 sama 23. Di dunia ini hanya orang Kristen yang memanggil Yesus Tuhan, bernubuat pakai nama Yesus, mengusir setan pakai nama Yesus, bermujizat pakai nama Yesus. Itu hanya pekerjaan orang-orang Kristen. Siap-siap aja diusir. Siap-siap aja diusir sama Yesus. Gitu. Jadi coba sekali lagi saya tanya, siapa yang tertawa ketika manusia yang tadinya menyembah hakikat pencipta langit dan bumi yang maha suci lagi maha tinggi, tiba-tiba beralih menyembah kepada anak bayi? Siapa yang tertawa? Tuhan atau iblis? Allah tukang laknat. Allah tukang laknat. Terkutuk. Sekarang saya tanya, siapa yang mengutuk Tuhanmu yang digantung di atas pohon? Siapa yang mengutuk? Kristus telah Bang Petra kan di ajaran, kalau kamu Kristen kan di ajaran kasih, kenapa kamu harus seperti itu? Kamu berarti gimana nih Bang Petra ini itu nih payam nih ajaran nih Kristen payah kayak gitu tuh. Tapi juga dia nggak salah Ibu, karena di Kristen itu memang sudah nggak ada kasih. 1 Yohanes 2 nomor 15, janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang